Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mulyono, spesialis anak konsultan. Saya adalah salah satu anggota tim peneliti COVID-19 Indovac yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Uji klinis ini adalah kerjasama dari PT Bio Farma dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan topik tentang adverse event dan serious adverse event atau kejadian ikutan pasca imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi serius. Adverse event atau kejadian ikutan pasca imunisasi adalah kejadian medis apapun yang tidak diinginkan setelah imunisasi dan belum tentu memiliki hubungan sebab akibat secara langsung karena penggunaan vaksin. Pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi atau adverse event dilakukan 30 menit hingga 28 hari pasca penyuntikan. Kemudian dilakukan pencatatan di kartu harian. Contoh kejadian ikutan pasca imunisasi yang sifatnya lokal antara lain adalah adanya kemerahan, kemudian pembengkakan, juga nyeri di daerah suntikan. Kemudian contoh untuk kejadian ikutan pasca imunisasi yang bersifat sistemik diantaranya adalah demam atau peningkatan suhu tubuh, kemudian adalah nyeri kepala, kemudian badan mengalami kelemahan. Setelah kita mengetahui adanya adverse event pada pasien atau pada subjek penelitian, maka dilakukan pencatatan pada kartu, kemudian dilakukan observasi atau pengamatan, serta pemberian tata laksana medis sesuai dengan keluhan yang ada. Kemudian dari peneliti akan mendokumentasikan kejadian ikutan pasca imunisasi atau adverse event tersebut. Sedangkan serious adverse event ataupun kejadian yang tidak diinginkan pasca imunisasi yang bersifat serius adalah semua kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi pada subjek setelah pemberian produk vaksin yang bisa menyebabkan kematian atau mengancam jiwa dengan segera atau memerlukan rawat inap dan menyebabkan perpanjangan rawat inap ataupun menyebabkan disabilitas pada pasien yang dianggap secara signifikan mengganggu fungsi hidup pasien. Meskipun kejadian-kejadian tersebut sebenarnya tidak merupakan akibat langsung dari pemberian vaksinasi. Contoh serious adverse event yang lain adalah kondisi shock anafilaktik, kemudian kondisi luka bakar akibat trauma kebakaran, kemudian juga luka kesetrum akibat listrik, bisa juga karena fraktur setelah mengalami kecelakaan. Apabila ada serious adverse event, maka penanggung jawab medis akan memverifikasi kejadian tersebut, selanjutnya akan memberikan pertolongan medis, dan apabila diperlukan akan memberikan rujukan kepada rumah sakit sehingga subjek akan tertangani dengan baik. Kemudian, set penelitian akan mendokumentasikan serious adverse event tersebut, melaporkan kepada sponsor, kemudian melaporkan kepada komite etik, dan melaporkan juga kepada Badan POM serta DMSB. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang prosedur pelaporan serious adverse event. Pertama, tim peneliti akan memastikan kebenaran informasi mengenai laporan serious adverse event dari subjek penelitian ataupun dari puskesmas. Kedua, tim peneliti akan mengumpulkan data, melakukan pelacakan tentang riwayat imunisasi sebelumnya, riwayat penyakit ataupun riwayat medis sebelumnya, reaksi yang sama sebelum ataupun sesudah pelaksanaan vaksinasi berupa riwayat alergi, dan juga riwayat keluarga dengan kejadian yang sama, ataupun juga riwayat kejadian dan kondisi klinis yang mengarah kepada penyakit tersebut. Kemudian, dari tim peneliti akan mengisi data pelaporan SAE sesuai dengan protokol. Selanjutnya akan diberikan penomoran sesuai dengan SAE yang terjadi sesuai dengan set ataupun center penelitian. Kemudian, form SAE tersebut akan dilakukan notifikasi ataupun pemberitahuan kejadian tentang SAE kepada sponsor melalui telepon ataupun melalui email. Selanjutnya, akan dilakukan notifikasi kejadian SAE tersebut ke Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan juga kepada Badan POM maksimal 3 kali 24 jam setelah kejadian pertama kali ditemukan. Selanjutnya, formulir tentang pelaporan SAE yang telah dilengkapi akan disampaikan kepada sponsor dan komite etik maksimal dalam 5 hari kerja atau maksimal 7 hari kalender sejak laporan pertama kali diterima. Selanjutnya,
laporan SAE yang berhubungan dengan kausalitas vaksin akan segera diteruskan kepada sponsor dan juga kepada Badan POM dalam 7 hari kalender untuk kategori yang mengancam nyawa ataupun yang menyebabkan kematian dan 15 hari kalender untuk kejadian dengan kategori lainnya. Selanjutnya, laporan SAE secara keseluruhan akan diteruskan kepada sponsor dan DSMB serta Badan POM secara berkala untuk dilakukan monitoring dan juga pemberian rekomendasi sesuai dengan klinis pasien apakah penelitian tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Sobat sehat semua, jadi jelas bahwa tentang kejadian adverse event ataupun serious adverse event harus dilaporkan dan dicatat dengan baik meskipun itu berhubungan atau tidak berhubungan dengan pelaksanaan vaksinasi yang dikerjakan selama masih dalam rentang ataupun jendela masa penelitian. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.